Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Taib, ya tulab wa talibat, kita akan melanjutkan pembahasan materi Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Bab yang selanjutnya setelah kemarin kita menyelesaikan bab hal, ya, kita akan masuk sekarang ke bab yang ketiga di semester kedua ini, yaitu bab tamyiz. Baik, tamyiz sendiri ini masuk dalam ziyadah fil jumlah, ya, seperti yang sering saya sampaikan. Tamyiz ini termasuk ziyadah fil jumlah, artinya dia menambahkan keterangan pada kalimat, pada jumlah yang secara struktur itu sebetulnya sudah lengkap, ya. Jadi kalau misalkan dia jumlah ismiyah, maka sudah ada mubtada dan khobar. Kalau dia fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah, maka sudah ada fi'il beserta fa'ilnya. Kalau butuh maf'ul bih, sudah ada maf'ul bihnya secara struktur. Nah, namun perlu ditambahkan ziyadah atau tambahan sebagai keterangan terhadap jumlah tersebut. Tamyiz ini kalau secara bahasa artinya pembeda, ya, pembeda atau menspesifikkan, menunjuk, ya, menunjuk dari sekian banyak dipilih satu dan kita menunjuk bahwa hal tersebut beda, gitu, seperti itu. Jadi kita menunjuk dari sekian banyak kemungkinan, kita pilih salah satunya. Nah, itu adalah tamyiz, seperti itu. Lalu apa yang dimaksud tamyiz dalam ilmu nahwu atau dalam qawaidul lughah al-arabiyyah? Tamyiz adalah alismun nakirah al-mutadammin ma'na min ghaliban li bayanil mubham min adzat awin nisbah. Tamyiz adalah isim nakirah, ya, isim nakirah al-mutadammin. Apa itu al-mutadammin? Al-mutadammin itu artinya mengandung. Ya, jadi isim nakirah yang mengandung makna min, ya, dia mengandung makna min ghaliban. Ghaliban itu artinya adalah biasanya. Jadi secara umum tamyiz biasanya itu mengandung makna min dalam kalimatnya. Libayanil mubham, untuk menjelaskan yang mubham. Nah, mubham itu apa? Mubham itu adalah sesuatu yang samar. Ya. Minadzat awin nisbah. Baik itu berupa zat atau nisbah. Apa itu zat? Apa itu nisbah? Nanti akan kita bahas dalam penjelasan berikutnya. Jadi secara umum, tamyiz itu adalah isim nakirah yang biasanya mengandung makna min. Mutadammin makna min ghaliban, yang berfungsi untuk menjelaskan kata atau kalimat libayanil mubham yang maknanya kabur atau kurang jelas. Ya. Minadzat awin nisbah, atau baik itu berupa zat atau nisbah. Jadi tamyiz ini adalah pertama dia isimnya nakirah. Ya. Tamyiz tidak terbuat dari isim ma'rifah. Kemudian al-mutadammin makna min ghaliban, dia mengandung makna min. Biasanya tamyiz ini mengandung makna min. Libayanil mubham minadzat awin nisbah. Fungsinya apa? Fungsinya menjelaskan sesuatu yang masih samar maknanya. Kata yang masih samar maknanya, baik berupa zat atau nisbah. Apa yang dimaksud al-mubham minadzat awin nisbah? Apa yang dimaksud dengan samar maknanya? Nah, samar maknanya di sini bukan berarti dia secara makna terjemah bahasa itu adalah kata-kata asing, bukan, ya. Jadi samar di sini ketika kita melafalkan kata ini dalam kalimat, itu masih menimbulkan pertanyaan. Baik. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama melihat contoh. Biasanya ketika kita membuat kalimat, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, maka kita membuatnya terstruktur, ya, terstruktur. Misalkan ini kalimat, contoh-contoh kalimat biasa. Misalkan yang pertama, hafidh yashtari as-samak. Hafidh membeli ikan. Di sini ada hafidh mubtada, yashtari di sini adalah khobar jumlah fi'liyah,
fi'il, fa'ilnya dhamir huwa kembali ke hafidh ya. Kemudian as-samak di sini maf'ul bihnya. Ini kalimat biasa. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian di sini khobarnya terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kemudian contoh yang kedua adalah ba'a fatihun asalan. Ba'a menjual. Fatih menjual madu. Nah, ba'a di sini fi'ilnya, fatih di sini adalah fa'ilnya, asalan di sini adalah maf'ul bihnya. Kemudian contoh yang ketiga, yazra'u abi al-burtuqal. Yazra'u itu menanam ya. Ayah saya menanam jeruk. Nah, ini juga terbuat dari jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat, ya'kulut tullab ar-ruz. Para siswa itu makan nasi. Ya, biasanya mereka makan nasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalimat biasa. Terdiri dari mubtada khobar atau terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Secara struktur ini sudah lengkap dan secara makna ini sudah sempurna ya. Baik. Nah ini adalah kalimat-kalimat yang biasa. Bagaimana kalau misalkan kita ubah kalimatnya seperti ini? Perhatikan. Hafidh yashtari as-samak. Kita ubah sekarang. Hafidh yashtari kilan. Hafidh membeli sekilo. Lihat. Hafidh membeli sekilo. Nah, maka di sini ada yang berubah. Ada yang berbeda. Secara struktur ini masih sama dengan contoh sebelumnya. Hafidh ini mubtada, yashtari ini khobar jumlah, kilan di sini maf'ul bih. Secara struktur sekali lagi ini adalah kalimat yang sudah sempurna. Mubtada sudah ada khobarnya, fi'il fa'il sudah ada maf'ul bihnya. Kemudian ba'a fatihun asalan. Kita ubah menjadi seperti ini. Ba'a fatihun litron. Fatih menjual seliter. Nah, kemudian selanjutnya yazra'u abi al-burtuqal. Kita ubah. Yazra'u abi hektaron. Ayah saya menanam sehektar. Kemudian ya'kulu tullab ar-ruz. Para siswa itu makan nasi. Kita ubah. Ya'kulu tullab sahnan. Para siswa itu makan sepiring. Nah, ketika kita ubah seperti ini, maka kalimatnya jadi berbeda. Ada yang kurang gitu. Hafidh yashtari kilan. Hafidh membeli sekilo. Fatih menjual seliter. Ayah saya menanam sehektar. Para siswa makan sepiring. Ini kalimat yang di sebelah kiri ini, meskipun dia kalimatnya sudah sempurna, tapi dia masih menimbulkan pertanyaan. Ketika saya mengatakan, Hafidh membeli sekilo, orang bakal nanya, sekilo apa? Apa yang dibeli? Ya, kita baru menyebutkan sekilonya saja. Nah, begitu pula dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, maka lafaz kilan, litron, hektaron, dan sohnan ini adalah lafaz-lafaz yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia masih samar. Dia masih menyebabkan pertanyaan. Inilah yang disebut dengan al-mubham minadzat. Kata-kata yang masih samar, ya, mubham minadzat, dari jenis-jenis ukuran. Ya, seperti itu. Jadi al-mubham minadzat di sini adalah kata-kata yang masih samar, masih belum jelas dari jenis-jenis kata ukuran. Seperti itu. Nah, fungsi tamyiz itu adalah untuk memperjelas kalimat yang masih samar seperti ini. Ketika saya mengatakan hafidhun yashtari kilan, hafidh membeli sekilo, maka di sini masih ada yang samar. Seperti itu. Maka untuk memperjelas maknanya, kita buat seperti ini. Hafidh yashtari kilan. Hafidh membeli sekilo. Hafidh membeli sekilo. Apa yang dia beli? Maka kita perjelas. Hafidh yashtari kilan samakan. Hafidh membeli sekilo ikan. Nah, samakan di sini ini menjelaskan kilan yang tadinya masih mubham. Lihat, di sini kilan itu masih mubham. Tapi ketika hafidhun yashtari kilan samakan, hafidh membeli sekilo ikan, maka ikan ini menjelaskan kilan yang tadinya mubham.
seperti itu. Nah, inilah fungsi tamyiz. Dia merupakan isim nakiroh yang berfungsi menjelaskan kalimat yang samar sebelumnya. Seperti itu. Kita ambil contoh berikutnya. Ba'a Fatihun litron. Fatih menjual seliter. Ketika berhenti di sini, ini masih bingung. Orang masih bingung. Fatih menjual seliter. Seliter apa? Apa yang dia jual? Nah, ini masih mubham, masih samar, masih kabur. Maka ditambahkanlah tamyiz. Ba'a Fatihun litron asalan. Fatih menjual seliter. Seliter apa? Seliter madu. Nah, jadi sekarang sudah jelas. Oh, berarti di sini Fatih menjual seliter madu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yazra'u abi hektaron. Ayah saya menanam sehektar. Sehektar apa? Apa yang ditanam? Ini baru disebutkan ukurannya saja. Maka dikatakan, yazra'u abi hektaron burtukolan. Ayah saya menanam sehektar jeruk. Nah, seperti itu. Ayah saya menanam sehektar jeruk. Jadi yang ditanamnya itu adalah buah jeruk. Sebanyak atau seluas 1 hektar. Kemudian contoh yang keempat, ya'kulut tullabu sohnan. Para siswa makan sepiring. Apa yang mereka makan? Mereka makan ya'kulut tullabu sohnan ruzan. Para siswa itu makan sepiring nasi. Nah, dengan adanya samakan, asalan, burtukolan, dan ruzan, maka kalimat-kalimat yang tadinya mubham ini, masih belum jelas ini, menjadi jelas maknanya. Yang tadinya masih menimbulkan pertanyaan, dengan tambahan samakan, asalan, burtukolan, ruzan, ini menjadi jelas maknanya. Maka kita katakan bahwa tamyiz itu adalah isim nakiroh yang mengandung makna min. Jadi kalau misalkan diterjemahkan, Hafid membeli sekilo samak, sekilo ikan gitu ya. Ini kilan samakan itu artinya kilan min samakin. Mengandung makna min ghaliban biasanya libayanil mubham minadzat, untuk menjelaskan yang masih samar dari zat. Ya, bisa kita lihat al-mubham minadzat di sini ada kilan, litron, hektaron, sohnan. Sekilo, seliter, sehektar, sepiring. Kata-kata ini masih mubham, masih samar. Nah, ditambahkanlah tamyiz untuk memperjelas makna dari kata-kata yang masih samar ini. Seperti itu.